Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini podcast pertama nih dari Awis nih. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih dari PI-nya Taylor's University. Jadi di sebelah kanan saya ini tuh dia merupakan presiden dari Taylor University. Halo semua. Perkenalkan dulu namanya siapa? Kenalan, oke. Halo semuanya, perkenalin nama aku Richard Anthony, bisa dipanggil An, ambil dari Anthony An. Aku di sini presiden atau ketua dari PPI Taylor's Komando 45 Komunitas Mahasiswa Indonesia dengan semangat 45. Salam kenal semua. Dan di kiri saya ada wakil presidennya nih. Coba boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nadia Leandra Syauta. Udah, itu aja. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu realita versus ekspektasi. Punya mana nih? Oke. Kita langsung aja masuk ke segmen pertama ya. Gue penasaran banget nih sama kalian berdua nih. Gimana sih first impression kalian pas nyampe di Malaysia? Pas banget nyampe nih, apa kalian kayak shock atau apapun itulah? Pertama kali banget ke Malaysia apa? Pertama kali banget pas nyampe ke Taylor's deh. Taylor's Karena kan ya, Taylor's student ya? Iya, Oh, student. oke. Boleh tolong Dari jelasin dulu. Oh, dari ini wakil dulu nih. Wakil dulu. Mana nih? Aduh, mana nih? Oke, boleh. Kiri dulu deh. Jadi pas pertama nyampe itu ke Malaysia dulu deh. Malaysia, boleh. Ya, sebagai student yang pasti panas banget. Kenapa panas? Panas banget, lebih panas dari Jakarta. Jujur? Jujur, lebih panas dari Indonesia. Kayak mataharinya ada 5 di sini. Tapi Bekasi panas juga. Bekasi pandai lain. Iya, beda. Itu planet. Ya udah deh, lawan. Tapi jujur Malaysia panas banget, panas pol. Nah, terus mikirnya kalau kuliah itu kan pakaiannya harus formal nih kalau di Indonesia. Benar. Baju panjang, celana panjang. Ternyata boleh nih pakainya celana pendek dan pakai kaos aja. Di Taylor's University aja nih. Oh, di Taylor's Emang di APU enggak? Di APU jujur ya kalau di APU tuh kebanyakan yang saya lihat sendiri ya. Kalau hari Jumat biasa orang Muslim dia pakai gamis gitu. Tahu kan gamis? Oh, tahu. Gamis yang panjang. Tapi kalau misalkan hari biasa kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kayak mereka pakai ya kaos, cuman bawaannya bisa sendal, bisa sepatu, cuman celana panjang. Karena Wajib celana panjang ya? Wajib celana panjang, nggak boleh celana pendek. Nggak tahu, mungkin emang aturannya di situ seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari itu boleh pakai celana pendek. Kalau di luar kampus boleh. Kalau misalnya lagi mau main basket atau apa, ya pasti ya bawa baju ganti dong. Ganti kamar mandi, habis itu baru pakai Di celana dalam pendek. kampusnya pas ngikutin kelas nih. Pakai celana panjang dong. Kalau ada nggak yang pakai celana pendek terus diusir sama Iya. lecturernya gitu? Jujur nggak pernah lihat nih. Bajil. Jangan, enggak, bukan saya. Oh, sumpah, gue tuh anak baik banget di kampus, kayak bener-bener masuk kelas tiap hari. Oke. Absen 100%. Tidak. Berarti kalau di APU itu emang ada peraturan gak tertulisnya harus celana panjang. Iya, biar sopan aja sih, jujur. Kalau untuk kaos itu nggak apa-apa. Kaos jujur nggak apa-apa, baju tidur pun nggak apa-apa. Oh nggak apa, asal panjang celananya. Asal panjang celananya. Asal tertutup lah. Asal tertutup semuanya. Iya, benar. Karena kan ekspektasi kalau misalnya kuliah di Indonesia, yang sekarang aku juga tahu, itu kuliah di Indonesia itu biasanya kemeja dan celana panjang. Betul. Dan Berkerah lah, iya, berkerah. minimal berkerah dan Berkerah. nggak boleh cuma kaos aja. Iya. Betul kan? Sedangkan kalau misalnya di Taylor's University, nggak kayak APU, Taylor's itu boleh banget. Kenapa? Masa Taylor. Maksudnya, Kita dari Oh kita iya, dari iya, Taylor's. oke. Kita kasih tahu kalau di Taylor's itu dress code-nya itu tidak restricted. Oh iya, Jadi iya, aman, oke, jadi aman kayak ya. bebas mau pakai apa aja. Oh, oke. Gitu. Oke, kalau Mas Anam nih. Oke, mungkin kurang setuju sama Nadia karena kebetulan asalku kan dari Semarang ya. Oke. Jadi Semarang tuh mataharinya ada 7. Wow. Jadi panasnya tuh panasnya minta ampun. Jadi kalau di Malaysia mungkin Semarang ya. jadi wong Jawa Mas, jadi wong Jawa. Oh, enggak.
Iya. Terus karena juga udah lumayan sering juga ke Malaysia ya. Iya. Dari dulu, jadi enggak terlalu berbeda yang gimana ekspektasinya. Paling mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin sedikit membingungkan bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Itu aja sih. Itu aja. Itu Oke, aja oke. sih. Pertanyaan kedua nih, ada nggak sih habits yang berubah nih dari dulu ke sekarang? Kan sekarang nih ngerantau ya jatuhnya kita ya. Oke. Jauh dari orang tua, ada habits yang berubah nggak? Yang positifnya aja Oke. negatif ya? Positif dong, selalu positif. Selalu positif. Selalu positif. Emang ada negatifnya? Gak ada. Oh, nggak ada. Lu doang. Gitu, salah ya. Berarti positif doang nih. Iya, oke. Tadi kan pertanyaan pertama udah gue yang jawab. Oke. Berarti sekarang pertanyaan keduanya Anan yang jawab. Oke, Anan, coba tolong jelasin. Boleh bilang ya? Aduh. Aduh. Ada habits yang berubah nggak nih? Oh, dari habitsnya, dulu? habitsnya. Iya, apa perbedaan diri lu yang dulu sama yang sekarang nih? Kalau sekarang ngerantau dari Semarang jauh. Mana? Aduh, sebentar. Lawang Sewu. Ya. Nah, dari Lawang Sewu ke sini kan jauh nih, kok jalan kaki. Ya, jalan kaki, betul. Oke, boleh tolong jelasin dulu. Yang beda ya. Mhm. Kalau ngerantau sebenarnya bukan pertama kali, karena dari SMA sendiri udah sering ditinggal sama orang tua, jadi udah kebiasaan hidup sendiri. Cuma paling perbedaannya sekarang kita lebih perhatiin lah cara ngatur uangnya gimana. Oh. Karena kan iya. dulu pas kita awal masuk harga kurs masih murah. Berapa tuh? Waktu itu aku masuk 2023 September masih harga 3.200. Wah, sekarang udah 4.000. 4.300. Wow. Iya. Dulu kita bayar uang 10 ringgit sekali makan gitu kan. Iya. 33.000 murah. Kalau sekarang? 43.000 Pak. Oke. Apalagi Taylor ya? Apalagi Taylor. Taylor kan juga terkenalnya ya orang-orang berada kan. Kurang lebih. Iya, benar. Setuju. Itu fakta yang ada. Apalagi Taylor Swift terkenal number one the most expensive private university. In Malaysia. Oh. Enggak, tapi itu juga jadi concern karena kayak maksudnya udah dari kampusnya mahal, terus juga dari biaya hidupnya mahal dengan lonjakan ringgit yang makin naik Nah, tuh juga. kerasa banget. Betul. Makanya butuh tuh si manajemen keuangan itu. Oke. Iya. Mau nanya aku nggak? Aku aja dulu sebentar. Nah, Oke. kalau jawaban kalau jawaban aku yang culture shocknya itu adalah tentang kalau dia manajemen keuangan, berarti kalau aku manajemen tentang waktu. Karena kalau misalnya udah kuliah kan apa-apa sendiri. Iya. Dulu mah pas sekolah kan ada mama, ada papa, bangun sekolah Benar, kan. benar. Sekarang kita bebas, mau kita sekolah, mau kita nggak sekolah, mau kita masuk kelas, mau ngapain aja terserah kita. Benar. Berarti kan balik lagi ke tanggung jawabnya sendiri. Benar. Nah, itu kalau jawaban aku samaan, kalau jawaban kamu Oke, kalau saya sendiri ya yang berubah mungkin jadi rajin sholat. Masya Rajin sholat, belajar. Kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba rajin sholat? Jujur mungkin karena jauh dari orang tua, maksudnya kan Paham. kita takut juga kenapa-napa. Kita harus kayak Ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan biar kita terselamatkan, semuanya lancar, kuliahnya lancar, semuanya. Berarti kan ini kan bahas character development ya. Berarti sebelumnya emang gak sholat. Sholat dong. Ih, Tapi saya lupa. enggak gitu. Makanya jadi rajin sholat semenjak di Malaysia. Iya, alhamdulillah maksudnya dulu rajin. Iya. Nah, sekarang makin rajin lagi. Lebih tulus sekarang. Lebih tulus. Berarti sebelumnya nggak tulus? Enggak, maksudnya tuh sekarang kayak contoh misalnya di agamaku ya izin. Iya, iya. Kita ada sholat duha, sholat 5 waktu, tahajud. iya. Itu sholat kayak tambahan aja buat menambah pahala, doa segala macam. Ya, kayak Jadi gitu. lebih ke sholat sunnahnya itu diperbanyak. Bener. Masya Allah. Emang begitulah, gaisan baju emang begitu Masya sekarang. Allah, Masya Allah. Bagus. Jadi kita udah masuk ke segmen 2, yaitu masuk ke segmen rapid fire. Jadi di sini gua akan ngasih kayak yes or no question aja. Ntar kalian tinggal jawab yes atau no. Oke. Kita langsung masuk aja kali ya. Boleh. Pertanyaan pertama. Boleh. Makanan Malaysia lebih enak daripada Indonesia. Oh. Yes or no nih? 3, 2, 1. No, dua-duanya no. Oke, dari yang kanan dulu ya. Kanan gimana? Kenapa no? Makanan Malaysia terlalu minyak. Terlalu minyak. Oke.
Kalau Kanadia sendiri kenapa tuh? Lebih ke emang enak ke makanan Indonesia. Oke, bener sih, setuju. Setuju kan? Setuju kan penonton setuju. Tapi enak dan paling enak. Jadi enaknya makanan Malaysia dan paling enaknya makanan Indonesia. Oh benar. Jadi sama-sama enak lah guys. Bener, sama-sama enak. Sama-sama enak, cuman ya emang. Cuma Indonesia lebih menang. Iya, lebih menang. Kalau rasa Jauh. semuanya. Oke. Pertanyaan kedua. Studying abroad is better. Better. Oke. Yes or no ya? 1, 2, 3. Kok sama? Oh yes sama nih. Ini ujian ya. Telepati kita kuat. Waduh. Oke. Kenapa tuh alasannya? Dari Kanadia dulu deh. Oke, kalau menurut aku studying abroad itu gak semua orang udah punya privilege ini. Dan Betul. menurut aku studying abroad itu sebuah privilege di mana lebih luas aja sih pertemanan aku, pembelajaran aku. Walaupun di Indonesia sebenarnya bisa lebih luas, bisa luas, tapi di Malaysia itu walaupun cuma Malaysia nih ya tetangga, tapi ternyata studying abroad itu bisa membuka banyak banget kesempatan lebih luas. Oh benar, setuju banget. Oh kanan. Jawabannya mirip kurang lebih sama, tapi mungkin aku share dikit kenapa alasanku kuliah luar negeri daripada kuliah Indonesia. Karena kalau misalkan kita di Indonesia, misalkan let's say kamu masuk UI atau mungkin sensor dikit nggak masalah. Itu kita cuma ketemunya dari Sabang sampai Merauke. Benar. Tapi kalau kamu kuliah di luar negeri, kamu nggak cuma dari Sabang sampai Merauke. Satu dunia kamu bisa ketemu. Betul. Jadi lebih membuka pandangan kamu kalau misalkan kamu mau menjadi orang yang lebih berada. Betul sekali. Dan kedua, kenapa aku lebih milih Malaysia? Karena Malaysia tuh minimal belajarnya 3 tahun. Betul, itu dia. Itu dia. Itu dia guys. Kenapa kalian harus kuliah di Malaysia ya? Karena 3 tahun doang guys. 3 tahun, 3 tahun nih. Umur 3 tahun nih. Umur 3 tahun cepet banget itu. Cepet banget itu. Cepet banget. Ketiga. Boleh? Orang luar lebih friendly. Oke. Oke. 3, 2, 1. Oh, X dan yes. Oke. Oh, beda nih kali ini. Beda nih. Ya, Ini beda. kenapa nih Kak Nadia nih? Kenapa nih? karena teman-teman aku itu Indonesianya banyak, teman internasional juga banyak. Terus menurut aku kalau sesama Indonesia itu kita udah saling tahu satu sama lain. Kalau Benar. orang internasional itu mereka lebih ke banyak pengen tahu, sehingga mereka selain berteman mereka juga pengen pelajarin culture-nya kita. Benar. Betul. Kalau Setuju. misalnya teman-teman Indonesia itu ya karena udah banyak kesamaan, jadi kayak oh ya udah makan apa kesini kesana kesini, walaupun setiap harinya sama teman-teman Indonesia. Betul. Tapi kalau ngomongin friendly-nya itu orang internasional lebih friendly. Benar, setuju sih. Benar, setuju. Tuh, kanan. Kenapa tuh? Kok setuju? Jadi setuju. Ya karena saya setuju juga sama pernyataannya karena dia, karena saya ngalamin juga gitu loh. Lebih ngalamin. Saya Berarti orang Indonesia ada baik. orang Indonesia baik. Oh, baik, Indonesia baik, baik. Nggak ada begitu ya guys. Orang Indonesia baik. Saya sayang Indonesia. Tapi kenapa orang luar negeri lebih friendly? Ya mungkin mereka ingin mencoba untuk mengenal kayak gimana sih budaya Indonesia. Dia pengen lebih tahu lah. Kepo gitu loh sama negara Indonesia gitu loh. Emang gimana nih kalau pengalaman kanan sendiri? Iya. Menurutku lebih friendly orang Indonesia daripada orang luar negeri. Karena Kenapa tuh? secara itu pun juga kita emang banyak terkenal lah. Maksudnya kan orang Indo kan emang terkenalnya baik, Benar. sopan, suka bantu apa segala macam. Tahun mungkin sedikit rasis ya tapi kalau menurutku sendiri dari karena juga udah cukup lama di Malaysia juga dan berkesempatan untuk kerja di Malaysia juga, menurutku orang gitu. Nggak mau, dia yang ngomong. Beberapa orang. Iya, serem banget sih. Suka kayak gitu. Iya, benar. Jangan sedih. Iya, oke. Ternyata begini kalau opininya sendiri. Iya, benar. Kalau orang minoritas biasa seperti Iya. itu. Enggak, Bapak. Oh, enggak ada. Nggak ada kan? Iya, nggak pernah. Enggak, itu AI. Iya, Itu AI guys, itu AI. Oke, pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan Udah terakhir. Kita pertanyaan dikit aja. Ntar ada game lagi soalnya nih. Oke. Cost of living di sini tuh worth it? Yes or no? Bentar. Ini mikir. Bentar ya. Kalau jawabannya apa? Kok gue nanya? Oke. Kok nanya? Oke. 3, 2, 1. Apa nih jawabannya? Yes,
Ini yes. Oke, dua-duanya yes nih. Iya. Kenapa nih? Kanan. Coba boleh tolong jelasin nih kenapa yes nih? Oke. Kenapa sih kita alasan milih kuliah di Malaysia? Transportasi mudah, betul nggak? Betul. LRT gampang, kita mau ke Kuala Lumpur gampang. Kita Benar. misalkan mau ke Penang naik bis juga bisa. Benar. Kita mau ke Johor Bahru, mau ke Singapura Benar. naik bis apa segala Betul. macam. Jadi menurutku dengan meskipun kurs sekarang lebih naik, lebih mahal, worth it aja. Karena kalian berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, di mana bukan cuma kita kenal budaya di negara itu, tapi juga kita bisa kenal budaya satu dunia. Benar sekali ya. Tapi jujur Indonesia juga bisa kayak gitu. Cuman mungkin ya ini opini dia ya. Ya, opini. Karena saya Opini. dari desa Semarang. Dari desa Semarang. Kota Semarang. Kota Semarang. Kota Semarang. Kota guys. Enggak, bukan desa. Iya, Kota. Oke, kalau karena dia sendiri gimana? Mungkin ini kalau aku yesnya masuknya yes kecil ya teman-teman. Yes kecil. Yes kecil. Karena akan jadi yes besar kalau ditanyain pas first year. Oke. Itu super duper Super worth it. betul. Masih rendah banget. 3.200 waktu iya, itu. 3.200 sekarang. 4.200 dibilangnya so-so. Jadi makanya yes kecil karena kayak masih worth it aja. Oke. Balik lagi ke bagaimana manajemen uangnya sendiri. Benar. Tapi juga untuk di masa sekarang masih worth it juga. Kenapa tuh? Kalau misalkan let's say kita bukan student ya, let's say kita sebagai pekerja imigran expat gitu Betul. kan di sini kan. Gaji di sini rata-rata let's say kamu dapat harga gaji basic salary fresh graduate kan 3.000. Betul. Ya. Kamu cukup habis menghabiskan uang buat rental sama makan paling 2.000. Benar. Masih ada Masih ada 1.000 lah ya. Bisa nabung. Buat Dan nabung. 1.000 itu 4 juta loh guys. 4 juta. 4 juta loh. Sedangkan kalau misalkan kalian fresh graduate di Indonesia, gaji berapa sih? Oh. Oh iya. Iya, make sense sih. Make sense. Oke, bener sih jujur. Iya sih. Tapi no comment juga ya. Takut nih. Takut ya? Ada takut nih. Nggak apa-apa, ini kan maksudnya kan keresahan dari kita sendiri. Iya, nggak apa-apa. Tapi bener sih, mungkin dari income kali ya. Iya, dari income Dari juga. income. Bisa nabung. Mungkin karena gaji UMR di Indonesia juga masih dibilangnya cukup. Cukup. Nggak rendah banget lah ya. Jakarta berapa sekarang? 5 juta ya? Ya segituan. Segituan ya, 5 juta kalau misalkan let's say kita makan paling di kantin karyawan gitu paling sebulan bisa lah 1 juta 2 juta lah. Bisa. Dan dengan kurs naik, dengan gaji yang sebenarnya terpakai ringgit dan segitu-segitu aja, sebenarnya kalau dirupiahin jadi lebih besar. Iya, Benar. Oke. I think that's it. Kita akan lanjut ke segmen 3. Bye guys. See you di segmen 3. Guys, balik lagi ke segmen 3. Kali ini kita akan bermain game nih. Nah, game ini tuh kayak bahaya banget nih. Kenapa? Soalnya bisa mempercablah kan kita bertiga nih. Soalnya nih gamenya tuh game tuduh-tuduhan gitu. Suzon gitu. Nggak boleh sama Allah. Ya cuman kan ini kan game, Oh, balik lagi ini iya. game, ini game, Oke. for fun aja. Oke, for fun. Nah jadi tuh pokoknya gamesnya nanti kita, kalian udah ngasih fakta kalian belum ke game master? Udah ya. Oke. Oke jadi nanti game masternya akan bacain satu fakta. Nah nanti dari kita bertiga kita tebak nih siapa nih orangnya nih. Oke, boleh. Dan orang yang nanti ditebak harus ngedefend dirinya sendiri. Paham. Oke. Nanti di akhir yang kalah pasti ada hukuman. Apa tuh? Masuk penjara 10 tahun Rp1.000. Masa gitu? Oh gitu, masuk penjara. Iya, apa-apa dong. Jangan dong. Biasa dong. 겁이 나서 시작조차 안 해봤다면 그댄 투덜대지 말았죠. Jangan dong. Oh ya jangan ya. Jangan dong. Oke langsung masuk ke game aja nih. Game Master bacain dong. Fakta pertama, SMA-nya 4 tahun. SMA 4 tahun nih. SMA 4 tahun kenapa? Aduh. Nggak naik kelas nih masih. Enggak naik kelas. Ini kayaknya Wah, nih. nggak tahu nih. Nggak tahu. Nggak tahu nih kayaknya. Oke. Iya nggak sih? Lu sih yang kemungkinan gak lu. Iya bukan dulu. Iya Gua kemungkinan. tuh pintar. Lu udah tahu aja gua berapa? Enggak, tapi 4 tahun. 4 tahun. Berarti 2 kali kan? Dua Kayak kali kelas ulang. 10-nya 2 kali, kelas Iya. 11, Cuman kayak yang kiri sus gitu. Iya yang kiri sus gitu. Gila, Ya, coba langsung aja nggak sih? Langsung aja nggak sih? Sudah dapet sih gua, sudah dapet sih gua. Yang tengah tuh. Woi, yang tengah apa? Ngapain? Gua 3 tahun bro. Bentar. Lu muka-mukanya kayak Ya, sama kita bertiga Nggak nih gitu, ya, ya. yang memungkinkan untuk mengulang kelas. Enggak mungkin, nggak nomor mungkin 1 gua. lo, 2 dia, 3 gua. Enggak. Satu dia,
3 gua, 2 Jadi lu. gue kelihatan gak pintar. Enggak gitu maksudnya. Jadi gua Udah langsung aja lanjut tebak ya. Oke. 1, 2, 3. Kenapa? Jujur, karena bukan karena lu kelihatan gak pintar, Oke. cuma mungkin lu perlu belajar lagi gak sih di SMA? Kalian tuh murid paling berprestasi sedunia. Oh iya, dulu ranking berapa? 10. Nggak, 10 dari mana? 10 besar gede. anaknya lain kelas. Enggak, 36 orang. Oh lumayan, peringkat lu berapa? 10 juga sih. Bohong, dia bohong. Gak mungkin, gak Peringkat mungkin. 10, pernah lu 10, 10 out of 10. Kalau 20 lah. Lah. Tapi jawaban gue tetap lock di lu sih. Iya. Lu juga? Iya. Oh ya udah deh, enggak apa-apa. Lalu ya. Berapa? Gak mungkin, gue peringkat 1. Oke, kita lanjut dulu. Fakta kedua. Fakta kedua, pernah dihipnotis dan diambil kendaraannya. Aduh, ini dia perempuan sendiri, nggak mungkin. Ini pasti gampang banget hipnotis gak sih? Jujur. Lu gak boleh karena perempuan, gak boleh karena Maksudnya kan- mau perempuan mau Iya kan, jadi sama gini. aja. Tapi gini faktanya. Pernah dihipnotis dan diambil kendaraannya. Kendaraannya apa? Motor, mobil? Nggak ada detail. Karena gini, biasanya sewa kendaraan itu laki-laki. Lah enggak, cewek juga bisa naik kendaraan dong. Bener. Bener nggak? Tapi kalau dihipnotis itu bukan kalau cewek pasti dihipnotis. Nggak bisa kayak gitu dong. Bisa aja karena dia naik Nggak kendaraan. bisa dong, ya kan. Enggak ya. Oke. Apa? Iya, Itu terlalu nakal. Iya, terlalu nakal. Iya, pasti gampang nggak sih? Iya. Walaupun karena gue nakal, gue jago defense diri gue. Means gue bisa datang enggak. Enggak. Kali ini gua pengkhianat ini. Oke. 3, 2, 1. Gila banget. Ada sekongkol tuh. Gak ada skopol. Gak mungkin karena gue tuh gak pernah dihipnotis. Enggak bohong. Emang bisa suruh di Maksudnya Iya. apakah tapi maksudnya apakah dari looks gue sih? Iya. Iya. Pernah nggak tapi Iya. nah, Bisa. itu berarti Makanya lu pakai rasis. kacamata. Gak rasis. Dia juga pakai kacamata. sama Iya. Oke. Oke, fakta ketiga. Fakta ketiga, hidup di kota ini tapi bukan orang kota ini. Jelas. Oke, gua orang sini sih jujur. Orang sini orang Malaysia. Orang Malaysia gua. Gua orang Malaysia. Gua tinggal di Bukit Jalil. Ya berarti lu dong. Dia kayak satu, dua, tiga. Kan gua orang sini. Iya. Iya, lu orang Malaysia. Iya, lu orang Malaysia kan? Iya. Lu sekolah di mana? SMA 1 Malaysia. Ada sponsor. Half Malaysian berarti. No, I'm pure Malaysian. You're Malaysia. Malaysian bro. Kok bisa masuk PPI? Ya mungkin ada keturunan dikit. Oke, udah. Sudah fix dia. Ya udah deh. Kok nggak defense, Jil? Gak apa-apa. Oke, lanjut ke fakta keempat. Fakta. Udah Oh, udah. Udah habis. Kan kita belum. Udah habis ketiga ya. Oke, siapa? Jadi Oke, paling banyak Basil sih. Basil sih. Aduh, kenapa gua? kalau apa sesuai kriteria tadi. Enggak guys, enggak. Yang hipnotis juga lu banget sih. Enggak. Lu dihipnotis, lu bukan orang. Kok nyela gua jangan begitu. Enggak Ya, gitu SMA dong. 4 tahun mungkin. Enggak mungkin, gua berprestasi. Iya, boleh. Nah, tapi SMA 4 tahun. Tadi siapa dulu? Basil. Basil. Hipnotis lu. Hipnotis oke nggak apa, tapi gue hipnotis Basil. Lu kan ada hipnotis. Enggak. Gua dihipnotis, gua yang dihipnotis. Yang bener faktanya yang mana nih? Yang Oke. dituduh? Yang benar. Yang benar fakta ke-1 Kak Nadia. SMA 4 tahun Nadia. Bener nggak? Tadi gua udah Oh iya, berarti harus. Tapi ada alasannya. Apa? Kenapa? Itu ya, Masih oke. jumur. Jadi gini, SMA, oke. Ini penting, Iya, ya. penting. Nggak apa-apa. Bukan karena Nggak lulus. nggak lulus atau ngulang kelas. Jadi SMA aku tuh emang 4 tahun. Ada program 3 tahun, ada program 4 tahun. 4 tahunnya untuk apa? Untuk ngafalin kitab. Oh, I see. Jadi aku satu Pinter, tahun. berarti pinter. Masya Allah, alhamdulillahnya dapat kesempatan. Kitab suci ini sama yang dicari Sun Gokong itu. Beda. Beda dong. Jadi kalau Beda. misalnya ada kitab, itu aku ngafalin satu kitabnya keseluruhannya dari letak suratnya. Tangan dulu. Ukti. Enggak dong, enggak Sampai jadi. sekarang apa? Alhamdulillahnya masih ada Alhamdulillah. aja. Keren banget gak sih? Keren banget. Jadi 3 Iya tahunnya
3 tahunnya sekolah biasa. Masya Allah. Berarti salahnya nggak valid itu. Betul. Oke, fakta kedua. Fakta kedua, pernah dihipnotis dan diambil kendaraannya Bazil. Klarifikasi. Sumpah? Iya beneran. Jadi dulu tuh pas SMA kelas 2, jadi lagi mau nongkrong. Oke. Tapi ini orang yang hipnosisnya itu kayak bener langsung di depan langsung begini. Coba ceritain kronologinya, lu mau ngapain? Mau nongkrong. Enggak malam sore. Oke. Jam 4 jam 5 lah. Oke. Jam 4? Jam 4 jam 5. Jadi itu dalam komplek. Jadi Komplek rumah. tongkrongan gua tuh di belakang sekolah persis. ya Oh, kan? oke. Itu mau nongkrong. Nah, Oke. tiba-tiba diberhentiin lah sama nggak tahu siapa lah. Udah ngeberhentiin langsung depan. Bah, kalau berhenti kan di motor gua jalan lurus. Tiba udah ngambil begini nih. Ya udah nih. Begini, dempet begini gimana? Oh, dia bawa motor juga. Iya, abis itu ya udahlah hipnotis kayak gitu. Terus hipnotisnya gimana? Ditepok sih jujur, ditepok, abis itu suruh ngeliat HP. Oh. Tuh sebenarnya gesan Bazil bisa ngelawan, cuman pada saat itu nggak bisa. Bingung kenapa? Biasanya kan kayak apaan sih lu nggak jelas. Ini nggak bisa bener kayak nurut, ya kayak nurut aja, nurut segala macam. Dikasih kuncinya. Iya, Lu kasih apa aja tadi ya? kunci, helm, baju, sekolah. Sampai seragam gitu. Sampai Nggak tahu tuh ya. Iya, enggak loh. Oh, enggak. Enggak dong. Oke, lanjut. Ke Lanjut. fakta ketiga. Hidup di kota ini tapi bukan orang kota ini. Kak An. Bener kan? Kenapa kalian nuduh saya? Bang, lu kan Soalnya gue bilang lo Malaysia. Ya emang Malaysia. Lo orang Malaysia? Enggak sih. Iya, enggak. Ya udah gua orang Jakarta. Emang iya kan? Iya. Gimana coba? Oke. Ya jelasin dulu. Fun fact. Lahir sama besar emang betul di Semarang. Oke. Tapi bukan orang Semarang. Oke. Jadi keluarga papa dari Pontianak, keluarga mama dari Surabaya sama Kediri. Oh. Jadi tidak ada orang Semarang sama sekali. Tapi kan Jawa. Bukan Ini yang gue benci sama Jawa Tengah. Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda. Kok gitu sama orang Jawa? Aku orang Jawa loh. Gue Jawa, gue juga Jawa. Ya, Ya sama Sunda, tapi maksudnya kan satu kesatuan Jawa. Berarti kan lu orang Jawa. Ya berarti lu orang Jawa? Enggak, gue orang Sunda. Lu tinggal di mana? Di Bandung. Bandung tuh provinsinya apa? Jawa Barat. Ah, ya udah. Jawa. Enggak, ini jangan. Jawa, itu Jawa, itu Jawa Iya, maksudnya. nah berarti maksudnya bukan sama-sama orang Jawa, berarti juga Jawa maksudnya. Semarang itu kan termasuk dari bagian Jawa. Iya, Dan Pulau lu orang Jawa. Jawa. Iya, benar sih. Cuman beda bahasa aja. Beda ini. Jadi kalau gua ngomong bahasa Jawa itu lebih bahasa Jawa Timur. Oke. Sama bahasa Jawa Tengah. Oh, iya. Hah? Oke. Jadi kayaknya seru banget gak sih game ini? Seru, mau lagi. Mau lagi? Iya. Nanti aja habis off cam. Hukumannya apa? Hukumannya apa Kak Bazil? Bazil. Bazil. Jadi hukumannya karena saya tahu nih hukumannya apa. Apa tuh? Lompat dari sini. Enggak dong. Ya hukumannya kok kenapa sini lagi? Enggak, hukumannya kita buat Velocity. Oh, buat Velocity. Cuman Emang iya sih. iya buat Velocity. Bukan. Coba. Boleh nih, Jonathan, hukumannya apa? Jedak jeduk. Iya, Bikin Velocity. jeduk Velocity. Jedak jeduk. Oke, semalu mungkin pokoknya ya. Semalu mungkin. Semalu mungkin, segoyang Kan bertiga. segoyang mungkin. Apaan sih? Berarti Bazil ya bikin Velocity. Betul. Enggak. Semangat ya Bazil. Itu gitu. Bete. Enggak. Oke, fix. Oke, nih ntar Velocity-nya kayak gini nih guys ya. Bung. Udah cukup deh, jangan deh. Nah, Oke, kayak gitu deh. Ntar buat Velocity-nya. Oke, jadi kayaknya udah ini kali ya. Udahan nih. Udahan. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Ya mungkin besok kita bisa ketemu. Oke, boleh. Tapi sebelum itu, Ya. gue dengar kalian tuh ada acara ya, dikit lagi yang mau mulai. Betul. Silakan. Apa nih? Nah, kita bakal ada yang namanya Komando Cup. Komando Cup apa sih? Cup itu turnamen antar kampus di seluruh Malaysia. Ada lomba apa aja nih, An? Ada lomba basket, ada lomba futsal, ada lomba badminton, pickle, dan juga dance competition. Wow.
Kapan acaranya sudah bermulai dari tanggal 30 April hingga 3 Mei 2026. Aduh. Oh, berarti tim futsal EPU bisa main. Bisa. Bisa, jadi jangan lupa nih kan mau daftar nih basket. Mau daftar. Pokoknya. Mau juara. Iya juara, soalnya ini bakal seru banget karena selain pertandingannya ada banyak cabur, bakal juga banyak ada teman-teman mahasiswa dari seluruh kampus di dunia ini. Wow. Dari Malaysia. Malaysia. Tapi bakal rame banget dan itu turnamen besar banget, jadi juri-jurinya juga bergengsi, juri-jurinya juga nggak main-main. Kita udah siapin totalitas nih untuk kokap ini. Oh, I see. Lokasi di mana sih kalau boleh tahu? Lokasinya beda-beda nih bercabur, tapi buat teman-teman dari APU karena mau nonton basket sama futsal itu ada di lapangan Taylor University. Jadi kalian datang aja langsung ke sports. Datang ya guys, datang. Nonton gua ya. Tolong. Bajil ngapain Bajil? Iya Pak. Jadi gua tanding di Taylor nanti insya Allah ya. Boleh. Basket gua akan juara. Boleh, amin. Boleh. Lawan tim Taylor dulu dong. Iya. Lawan tim Taylor. Iya. Tahun lalu juara 2 tim Taylor. Iya, yang basket. Yang futsal back to back champion. Futsal EP juga bagus gak sih guys? Tapi kita berapa kali menang Victoria Kita udah back to back 6 kali. Ya udah ntar EP gantian saat EP turun ini. Turun Ini untuk pengumuman APU atau Taylor yang lebih bagus itu di Komando Cup. Oke. Let's go. See you di sana guys. Oke, bye bye. Terima kasih.